Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dia Astuti. Pada video kali ini bersama saya Budi Astuti, kita akan membahas soal uji kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis untuk tahun 2024-2025. Pada pembahasan kali ini dengan tugas menerapkan penanganan surat atau mail handling dengan kegiatan atau mengerjakan kegiatan mencatat dokumen ke dalam buku agenda tunggal. Nah, silakan simak dan tonton sampai selesai bagaimana cara mengerjakan soal-soal ini. Namun sebelumnya mohon dukungannya terlebih dahulu tentunya dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Ini adalah soal yang akan kita kerjakan untuk soal latihan uji kompetensi keahlian atau UKK manajemen perkantoran dan layanan bisnis untuk tugas menerapkan penanganan surat atau mail handling. Nah, kita akan bisa baca di sini untuk soal ini ya. Soal praktek di sini kita akan baca. Praktek kejuruan pada bagian judul ya kita bisa baca soal praktek kejuruan satuan pendidikan adalah sekolah menengah kejuruan, kemudian kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini seharusnya. Kemudian alokasi waktunya 120 menit, bentuk soal penugasan perorangan, dan judul tugasnya menerapkan penanganan surat atau mail handling. Pada bagian Romawi 1 ada petunjuk umum disebutkan bahwa Anda adalah sekretaris dari PT Medical Tama yang bergerak dalam bidang farmasi dan alat kesehatan yang beralamat di Jalan Babakan Ciparai nomor 282 Bandung dan seterusnya. Pimpinan Anda bernama Santoso Cahya di Espar sebagai manajer. Kemudian Romawi 2 di sini tertulis petunjuk khusus, di meja Anda terdapat 7 surat masuk dan 6 surat keluar. 1. Buatlah buku agenda tunggal. 2. Catatlah surat-surat tersebut ke dalam buku agenda tunggal. 3. Surat masuk diterima 2 hari dari tanggal surat. Nah, mari kita lihat soalnya. Di sini disebutkan 7 surat masuk dan 6 surat keluar. Nah, ini halaman pertama atau sebagai cover dari soal ini ya. Kemudian di halaman berikutnya kita akan menemukan surat-surat yang akan kita kerjakan sebanyak tadi sudah disebutkan ada 7 surat masuk dan 6 surat keluar. Sekarang kita bisa menghitung, kita cek terlebih dahulu soal-soal yang sudah kita terima. Nanti seandainya ada yang tidak sesuai dari pengawas dari soal yang kita terima, kita bisa menyampaikan kepada pengawas atau penguji ruang ya. Nah, kita akan hitung terlebih dahulu ini surat yang pertama, kemudian surat kedua, surat yang ketiga, surat yang keempat, surat yang kelima, dan ini yang keenam, kemudian ini yang ketujuh, kemudian ini yang kedelapan, ini kesembilan, dan ke-10, 11, 12 dan 13. Jadi ini sesuai dengan soal ya. Ada sebanyak 13 surat. 7 surat masuk dan 6 surat keluar. Nah, sekarang kita kembali lagi ke dalam soal. Kita melihat lagi ke dalam soal. Di sini disebutkan ada 7 surat masuk dan 6 surat keluar. Tadi sudah selesai kita cek. Kemudian di sini tugasnya adalah buatlah buku agenda tunggal. Maka berarti sekarang kita akan mengerjakan atau memasukkan surat-surat ini, mencatatnya ke dalam buku agenda tunggal. Tentu kalian semuanya juga sudah tahu apa yang dimaksud dengan buku agenda tunggal. Ini artinya bahwa semua surat, baik itu surat masuk ataupun surat keluar, sama-sama dicatat ke dalam satu buku yang sama. Makanya di sini disebutkan agenda tunggal. Jadi surat masuk ataupun surat keluar semuanya dicatat ke dalam satu buku saja. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah buku agenda tunggal yang akan kita gunakan untuk mencatat surat-surat yang tadi sudah selesai kita lihat di dalam soal ya. Di dalam buku agenda tunggal ini ada beberapa kolom yang perlu kita pahami. Untuk yang bagian pertama atau kolom pertama di sini ada agenda. Ya, ini ada agenda. Kemudian ada kolom nomor. Ini nanti kita isi dengan nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian pada kolom tanggal ini nanti akan kita isikan tanggal pencatatan. Untuk surat keluar
kita mencatatnya sesuai dengan tanggal yang tertera pada surat. Sedangkan untuk surat masuk, itu seperti yang ada di dalam soal tadi disebutkan, dicatat atau pencatatannya dari tanggal surat ditambah 2 hari atau 2 hari dari tanggal surat. Seperti itu yang akan kita cantumkan pada tanggal di bagian agenda yang ada di sini. Kemudian kolom yang ketiga nih, di sini ada kolom untuk surat, nomor, dan tanggal. Ini adalah nomor surat, nomor yang tercantum pada surat, baik untuk surat masuk ataupun surat keluar. Demikian juga pada bagian tanggal ya. Berikutnya pada kolom M garis miring K, ini nanti akan kita tuliskan M bila itu adalah surat masuk, dan kita akan tuliskan K apabila itu surat keluar. Berikutnya di kolom yang ini, nah dari atau kepada, ini akan kita tuliskan untuk surat masuk, kita ambil dari kop surat bila ada kop suratnya, tapi bila tidak ada kop surat, kita bisa ambil dari nama si penanda tangan surat serta alamat yang tertera di alamat luar, biasanya tercantum di sana, itu ya. Kemudian untuk surat keluar, maka di sini akan kita tuliskan nama orang atau nama lembaga yang tercantum pada alamat dalam. Nah, itu yang akan kita catat di dalam kolom dari garis miring kepada. Kemudian pada kolom berikutnya, kolom isi ringkas atau perihal, ini kita bisa lihat pada bagian perihal surat. Bila tidak ada bagian perihal surat atau tidak tertulis di sana, maka kita bisa baca isi suratnya, kemudian kita tuliskan pokok permasalahan atau pokok perihal dari surat tersebut. Berikutnya pada kolom yang di sini ada kolom kode arsip. Nah, ini menyesuaikan dengan sistem penyimpanan apa yang digunakan pada pengerjaan penyimpanan dokumen. Seperti itu. Untuk keterangan ini opsional. Ini buku agenda yang akan kita gunakan dan serta cara mengisinya. Baik, sekarang kita akan mengerjakan pekerjaan mengisi buku agenda tunggal. Baiklah, sekarang kita akan mulai untuk melakukan kegiatan pencatatan surat-surat masuk dan juga surat-surat keluar ke dalam buku agenda tunggal. Langkah yang harus kita lakukan untuk bisa mengurutkan pencatatan ini ke dalam buku agenda, karena di dalam mencatat di dalam buku agenda itu harus sesuai dengan urutan abjad dari tanggal yang terdahulu sampai ke tanggal yang terkini. Nah, oleh karena itu, surat-surat yang ada di dalam soal ini harus kita urutkan terlebih dahulu untuk memudahkan pencatatan kita ke dalam buku agenda yang akan kita kerjakan. Nah, sekarang kita akan melihat pada surat ini, kita bagi terlebih dahulu, kita akan melihat pada bagian tanggal. Sekarang kita lihat pada surat yang pertama di sini, tertulis untuk tanggalnya adalah Oktober 12. Artinya tanggal 12 Oktober 2024 maksudnya di sini ya. Nah, ini kita akan sisihkan, kita buka untuk surat yang berikutnya. Kita letakkan di sebelah sini. Kemudian di surat yang kedua, di sini tertulis tanggalnya 19 Oktober, masih sama dengan bulan Oktober. Kita letakkan, kita satukan dengan surat yang pertama barusan ya. Ini kita letakkan di sini. Kemudian surat yang berikutnya di sini tertulis tanggal 30 September. Berarti berbeda dengan surat yang barusan yang itu bulan Oktober. Nah, ini kita pisahkan. Nah, kita letakkan di sebelah kanan. Kemudian kita lihat untuk surat berikutnya. Nah, ini adalah tanggal 15 Oktober, berarti kita letakkan di sisi sebelah kiri. Kita sesuaikan dengan kelompok klasifikasi ya. Kita klasifikasikan atau kita kelompok-kelompokkan berdasarkan nama bulan gitu ya. Kemudian kita lihat surat yang berikutnya lagi, di sini ada 7 Oktober, berarti kita kelompokkan ke dalam kelompok surat Oktober. Dan berikutnya lagi kita akan lihat untuk tanggalnya adalah 19 Oktober, berarti kita akan letakkan di kelompok atau klasifikasi yang bulan Oktober di sebelah kiri. Berikutnya akan kita lihat lagi
Surat ini 7 Oktober 2024, berarti kita sisipkan lagi atau kita kumpulkan, klasifikasikan ke dalam kelompok jenis surat bulan Oktober. Kemudian di berikutnya lagi, surat yang berikutnya adalah 24 September. Nah, ini kita letakkan atau kita klasifikasikan, kita kelompokkan ke dalam surat dengan bulan September. Kita letakkan di sebelah kanan. Kemudian berikutnya lagi ada 20 Oktober, berarti ini kita akan kelompokkan ke sisi sebelah kiri. Nah, di sini. Berikutnya kita akan lihat lagi surat yang ini tertanggal 19 September 2024. September berarti kita akan kelompokkan, klasifikasikan di sebelah kanan untuk surat yang September. Di berikutnya ada 13 September 2024 ya. Ini kita kelompokkan lagi ke sisi sebelah kanan. Nah, di sini berikutnya ada lagi surat dengan tanggal 17 September, berarti kita sisipkan atau kita kelompokkan ke sisi sebelah kanan. Dan di berikutnya lagi ada surat dengan tanggal 11 September 2024. Nah, berarti kalau September kita sisipkan atau kita kelompokkan ke dalam kelompok surat bulan September di sebelah kanan. Nah, semua surat sudah kita kelompok-kelompokkan. Ada beberapa surat dengan bulan Oktober, kemudian beberapa surat dengan bulan September. Jadi untuk agendanya nanti ada 2 bulan, dimulai dari bulan September sampai bulan Oktober. Seperti itu, ini yang akan kita catat ke dalam buku agenda. Kemudian selanjutnya setelah kita mengkelompokkan ini ke dalam nama bulan, kemudian masing-masing akan kita urutkan berdasarkan urutan tanggalnya. Dari tanggal yang terdahulu kita letakkan di paling atas atau pertama, kemudian tanggal terkininya ada kita letakkan paling bawah. Begitu berurutan ya. Kita akan coba mengurutkan untuk yang bulan September, karena yang akan kita catat terlebih dahulu ke dalam buku agenda adalah bulan September. Kita lihat tanggalnya di sini. Surat dari PT Dian Jaya tertanggal suratnya adalah 11 September 2024. Nah, dalam soal tadi disebutkan bahwa untuk surat masuk agenda suratnya atau pencatatannya pada buku agenda itu tanggalnya adalah 2 hari setelah tanggal surat. Maka di sini karena tertulis tanggal suratnya adalah 11 September 2024, maka nanti pada pencatatan di buku agenda tanggalnya kita tuliskan adalah tanggal 13 September 2024. Karena kita tambahkan 2 hari ya, karena dari tanggal surat adalah 2 hari dari tanggal surat untuk pencatatannya. Seperti itu. Jadi di sini kita berikan oret-oretan ya. Ini sengaja saya buatkan seperti ini supaya nanti pada saat kita mencantumkan atau mencatat ke dalam buku agenda, kita tidak salah menempatkan untuk tanggalnya seperti itu. Baik, kemudian berikutnya surat yang kedua, kita akan lihat di sini tanggalnya adalah 17 September 2024. Kita lihat lagi bahwa surat ini adalah surat masuk. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah surat masuk? Kita bisa lihat dari kop suratnya. Kop suratnya tertulis nama dari lembaga lain. Kita di posisi soal ini adalah pegawai administrasi di PT Medical Tama. Jadi surat ini adalah surat masuk ya. Karena ini adalah surat masuk, maka nanti pada pencatatan di buku agenda untuk tanggal agendanya itu akan kita tambahkan 2 hari dari tanggal 17, maka berarti pencatatannya dituliskan tanggal 19 September 2024. Nah, kemudian ini akan kita urutkan dengan surat yang barusan sudah selesai kita lakukan untuk mengingat-ingat ya tanggalnya, yaitu tanggal 13 September. Maka untuk tanggal 19 September ini akan kita letakkan di urutan berikutnya ya. Kita letakkan di belakang tanggal 13 begitu. Berikutnya untuk surat yang ketiga ini ya. Nah, untuk surat yang ketiga ini kita lihat pada bagian kop surat di sini tertulis PT Medical Tama.
Nah, kalau kop suratnya tertulis PT Medical Tama, maka itu artinya bahwa surat ini dibuat oleh lembaga kita. Kalau kop suratnya tertulis nama lembaga kita, maka ini adalah surat keluar. Untuk tanggal pencatatannya atau tanggal agendanya itu menyesuaikan dengan tanggal surat atau kita samakan dengan tanggal surat. Maka artinya bahwa surat ini akan kita catat ke dalam buku agenda sama dengan tanggal surat, yaitu 13 September 2024. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini sudah selesai, kita tetapkan bahwa tanggal untuk pencatatannya adalah 13 September. Ini bisa kita kelompokkan ke kelompok surat yang tadi sudah kita urutkan ya. Untuk tanggal 13 September untuk pencatatannya ternyata di sini ada 2. Untuk pencatatannya opsional saja. Boleh yang surat sebelumnya yang sudah kita tulis tadi, yang ini ya, PT Dian Jaya ini adalah surat masuk, kemudian yang PT Medical Tama ini surat keluar. Opsional kalian boleh menuliskan maksudnya yang PT Dian terlebih dahulu atau yang kepada PT Naga Jaya terlebih dahulu, silakan opsional. Atau kalau misalnya kita mau menuliskan surat keluar terlebih dahulu, kita tuliskan boleh, silakan ya. Baik, kita lanjut lagi pada surat berikutnya. Di sini untuk surat tugas ya, kita lihat tanggal suratnya. Untuk kop suratnya PT Medical Tama, maka berarti ini adalah surat keluar. Di sini tertulis untuk tanggal suratnya adalah 19 September. Maka untuk pencatatannya sama juga dengan tanggal yang tertera pada surat, yaitu 19 September 2024. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan pedoman atau acuan untuk mencatat ke dalam buku agenda. Gitu ya. Baik, kita urutkan kembali 19 September, maka berarti berada di belakangnya lagi. Kita urutkan ya berikutnya. Kemudian surat yang ini, kop suratnya tertulis PT Jerami, maka berarti ini adalah surat masuk. Untuk tanggal suratnya, karena ini surat masuk, maka tanggalnya adalah 2 hari setelah tanggal surat, maka nanti untuk pencatatannya kita akan menuliskan 26 September 2024. Jadi seperti itu untuk surat dari PT Jerami Semi ini. Ya, ini kita akan urutkan. Kemudian di berikutnya untuk surat dari PT Sejahtera, ini surat Buana Sejahtera, maksudnya kita beri tanggal nanti untuk pencatatannya adalah 2 Oktober karena dari tanggal 30 September tanggalnya adalah sampai tanggal 30, kemudian kita tambahkan 2 hari setelah tanggal 30 adalah 2 Oktober. Nah, ini kemudian kita urutkan ke dalam surat yang tadi sudah selesai kita urutkan. Nah, seperti ini sudah kita urutkan sesuai dengan urutan tanggal ya. Kemudian untuk masih tinggal satu kelompok lagi yang tadi sudah kita sisihkan ya. Nah, ini sudah selesai kita kerjakan, kita urutkan. Selanjutnya kita akan mengurutkan kelompok surat yang berikutnya yang ada di bulan Oktober. Nah, silakan kalian mencoba untuk mengurutkan surat-surat ini ya. Silakan kalian urutkan sesuai dengan urutan tanggal, di mana tanggal terdahulu ada di atas, kemudian tanggal terkininya ada di paling bawah. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Agar kita mudah dalam mencatat ke dalam buku agenda. Hanya itu saja kita mengurutkan. Karena kalau kita lakukan ini setiap hari, tidak masalah, kita tidak usah mengurutkan karena memang kita mencatat setiap hari. Tapi karena kita sedang mengerjakan soal uji kompetensi, maka langkah yang kita lakukan adalah kita mengurutkan agar memudahkan kita dalam melakukan pencatatan ke dalam buku agenda. Seperti itu ya. Baik, kita akan lanjut. Setelah surat-surat ini kita urutkan mulai dari bulan September sampai bulan Oktober. Sekarang kita mulai mencatat data-data yang ada di dalam surat ini ke dalam buku agenda.
Surat pertama yang akan kita catat ke dalam buku agenda ini adalah surat keluar ya. Di sini untuk melakukan pencatatan kita akan meneliti, memeriksa data-data yang ada di dalam surat ini. Pada kolom pertama ini akan kita tuliskan nomor urut, kemudian pada berikutnya agenda, ini akan kita tuliskan tanggal pencatatan surat. Karena ini adalah surat keluar, maka untuk bagian tanggal yang ada di sini, ini akan kita salin ke dalam kolom tanggal agenda. Ya, kita buat sama dengan tanggal surat. Kita akan tuliskan 13 September 2024. Kemudian berikutnya pada kolom nomor, kita tinggal mencetak atau melihat pada nomor yang tercantum dalam surat ini, yaitu 201 garis miring PP garis miring Romawi 9 garis miring 2024. Berikutnya untuk M garis miring K, karena ini adalah surat keluar, maka kita tuliskan huruf K. Dan di sebelahnya ada kolom kepada atau dari. Ini akan kita ambil dari alamat dalam yang ada di sini, yaitu PT Naga Jaya, Jalan H. Juanda, nomor 16, Tegal, Jawa Tengah. Kemudian berikutnya, pada bagian kolom ringkasan, isi ringkasan atau perihal, itu kita lihat pada bagian perihal, karena di sini ada kata perihal adalah pengiriman. Kemudian kita boleh menambahkan penjelasan dengan cara melihat pada isi surat. Di sini pengiriman kita boleh tambahkan pengiriman kembali 100 botol vaksin Nemasolka yang mendekati kadaluarsa. Ini expired, ini kita boleh tuliskan. Nah, ini yang akan kita tuliskan, kita ketik atau kita tulis di dalam buku agenda. Seperti ini ya. Kemudian pada bagian kode arsip, ini nanti menyesuaikan dengan penyimpanan dokumen. Nah, ini yang kita lakukan untuk mencatat surat yang pertama. Baik, kita lanjut berikutnya pada surat yang kedua. Untuk surat yang kedua, pada bagian tanggal surat, di sini 11 September 2024. Maka untuk pencatatan pada agenda dari buku agenda, ini kita tuliskan 2 hari dari tanggal 11, yaitu 13 September 2024. Kemudian untuk nomor surat kita lihat di sini adalah 201 garis miring PN garis miring Romawi 9 garis miring 2024. Kemudian untuk tanggalnya menyesuaikan atau melihat pada tanggal yang tercantum pada surat. Jadi ada perbedaan antara tanggal agenda dan tanggal surat. Kemudian berikutnya untuk bagian M atau garis miring K, ini kita tuliskan adalah M. Kemudian pada bagian alamat yang ada di sini, kolom dari atau kepada, ini kita ambil dari kop surat, yaitu PT Dian Jaya, Jalan Raya Seruni 25 Cipete, Surabaya. Kemudian untuk perihal atau ringkasan, ini kita tinggal ambil pada bagian perihal, yaitu penawaran alat-alat kantor. Sedangkan untuk bagian kode arsip, ini nanti menyesuaikan dengan sistem yang digunakan atau sistem penyimpanan yang digunakan. Nah, ini untuk surat yang kedua sudah selesai kita catat. Itulah tadi pencatatan untuk 2 surat yang sudah kita selesaikan ya. Untuk surat yang pertama ini tadi sudah selesai kita kerjakan, sudah selesai kita catat ke dalam buku agenda. Dan surat yang kedua ini juga sudah selesai kita catat ke dalam buku agenda. Selanjutnya untuk surat ketiga, keempat, dan seterusnya.
Nah, ini silakan kalian coba untuk mengerjakan, mencatat ke dalam buku agenda sebagai latihan untuk kalian semuanya yang tengah berlatih untuk kegiatan uji kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian setelah untuk surat-surat yang bulan September ini sudah selesai kita kerjakan, silakan dilanjut untuk surat-surat yang tadi sudah kita klasifikasikan ke dalam kelompok surat-surat pada bulan Oktober. Nah, silakan semuanya dikerjakan sampai semua surat ini kita catat ke dalam buku agenda tunggal. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan pencatatan 2 surat ke dalam buku agenda tunggal ini, selanjutnya kalian sudah juga melanjutkan pengerjaan pencatatan surat-surat ke dalam buku agenda tunggal ini, dan hasilnya bisa kita lihat seperti yang akan saya contohkan berikut ini. Ini adalah halaman pertama pada buku agenda yang sudah selesai kita kerjakan dengan sebanyak 6 buah surat yang sudah kita catat di sini ya. Selanjutnya ini adalah halaman kedua dari buku agenda yang sudah selesai kita kerjakan dengan mencatat soal atau surat yang ke-7 sampai surat yang ke-10. Selanjutnya halaman yang ketiga ini sudah kita selesaikan mencatat surat yang ke-11 sampai surat yang ke-13. Maka dengan demikian semua surat yang tersedia di dalam soal sudah selesai kita catat keseluruhannya sebanyak 7 surat masuk dan 6 surat keluar, sehingga semuanya sudah selesai kita kerjakan. Maka dengan demikian selesai sudah pembahasan materi kita kali ini, berlatih mengerjakan soal uji kompetensi, yaitu melakukan kegiatan mencatat dokumen surat masuk dan juga surat keluar ke dalam buku agenda tunggal. Terima kasih untuk semuanya sudah belajar bersama saya Ibu Ria Astuti pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.